Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Tetap semangat belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 2 di kelas 5, udara bersih bagi kesehatan, untuk muata pembelajaran IPA di subtema 1. Setiap makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernafas, ya kan? Semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, memerlukan oksigen untuk bernapas. Makhluk hidup mengambil oksigen dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita sebagai manusia menghirup oksigennya melalui hidung yang kemudian masuk ke organ pernafasan. Hewan itu juga berbeda-beda. Kemudian tumbuhan itu melalui stomata. Oksigen itu sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, karena jika tidak ada oksigen di muka bumi ini, maka semua makhluk hidup akan mati. Kita bisa bertahan tanpa air, tanpa makan, tapi kita tidak bisa bertahan tanpa oksigen. Coba saja kalian tahan nafas selama 5 menit saja, kalian akan merasakan kesulitan bernafas, terengah-engah, kita itu tidak akan kuat gitu loh, ya kan? Jadi oksigen itu memang sangat penting untuk semua makhluk hidup. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan itu sesuai dengan tempat hidupnya hewan. Yang pertama ada cacing. Cacing hidupnya di mana? Di tanah, ya kan? Dia hidup di tanah. Bernafas dengan apa cacing? Bernafas menggunakan kulit basah dan berlendir. Makanya suka ada yang bertanya, kenapa ya cacing itu berlendir basah gitu kan? Ya karena kulit yang seperti itu, kulit basah dan berlendir ini yang dimanfaatkan cacing untuk menyerap oksigen. Di kulit tipisnya yang terluar atau kutikulanya itu akan selalu basah. Setelah itu masuk ke peredaran darah, kemudian oksigennya akan dialirkan ke seluruh tubuh cacing. Selanjutnya ada burung itu bernafas dengan paru-paru, tapi saat dia terbang ia memanfaatkan pundi-pundi udara atau kantong udara. Jadi saat beristirahat, saat tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak mungkin. Dia akan menghirup udara sebanyak mungkin, kemudian udara tersebut akan dimanfaatkan burung saat dia terbang. Dia akan mengambil dari pundi-pundi udara itu, udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Selanjutnya ada serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea, di mana oksigennya itu masuk ke stigma, kemudian stigma menuju trakea ke trakea. Dari trakea baru dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada ikan. Ikan itu bernafas dengan insang. Pasti kalian sudah pada tahu ya. Dan insang ini ada filamen-filamennya berlapis. Jadi dia itu nanti untuk menyaring-nyaring udara
yang akan dihirup. Kemudian ada amfibi. Di sini kita contoh ada katak, hewan amfibi ada katak. Amfibi biasanya itu kalau di air ia bernafas menggunakan insang. Saat di darat menggunakan paru-paru. Pada katak, pada fase kecebong, ia akan bernafas menggunakan insang. Ingat, katak itu mengalami metamorfosis sempurna, sehingga perubahan bentuk yang sangat berbeda dari kecil hingga dewasa. Saat kecil ia bernafas menggunakan insang dan hidupnya hanya di air. Ketika besar ia bisa hidup di air dan di darat. Nah, ketika di darat ia bernafas dengan paru-paru. Apakah setelah menjadi katak dewasa tetap menggunakan insang? Tidak. Insangnya sudah tidak ada lagi, sudah diganti dengan paru-paru. Tapi saat misalkan dia ada berenang sekatak, dia memanfaatkan permukaan kulitnya untuk mengikat oksigen. Kemudian ada hewan mamalia. Hewan mamalia di sini kita ambil ada kuda. Manusia juga termasuk mamalia yang memiliki alat pernafasan sama, yaitu paru-paru. Kemudian ada hewan reptil. Reptil juga sama dengan mamalia, yaitu bernafas dengan paru-paru. Oksigennya masuk ke hidung ke tenggorokan paru-paru. Dari paru-paru kemudian dialihkan ke seluruh tubuh makhluk hidup tersebut. Alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Manusia itu alat pernafasan adalah paru-paru. Udara masuk ke tubuh itu masuk ke rongga hidung. Dari rongga hidung kemudian masuk ke trakea atau tenggorokan, dari tenggorokan ke bronkus, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, yaitu tepatnya di alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan atau dibuang yang keluar tubuh melalui jalur yang sama, yaitu bronkus ke trakea ke rongga hidung. Nah, kemudian udaranya akan keluar dari tubuh. Kalian bisa saksikan skemanya. Bagian organ pernafasan manusia. Pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu dari udara yang dihirup. Di hidung itu ada yang namanya bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung ini tadi yang berfungsi untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam udara. Kemudian selaput lendir itu berfungsi untuk mengatur suhu kelembapan udara dari hidung, kemudian akan masuk ke faring, ke laring, kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan terjadi penyaringan kembali oleh bulu-bulu halus jika masih ada kotoran yang belum tersaring tadi di hidung. Dari trakea kemudian masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah cabang tenggorokan. Gitu, lihat ada percabangan dua, itu namanya bronkus pas ketika percabangan itu. Nah, bronkus itu di dalam paru-paru juga bercabang-cabang lagi. Cabang bronkus disebut bronchiolus. Di bawah ada diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dengan perut. Ini yang nanti akan berfungsi saat
pernafasan dada dan pernafasan perut. Dan yang berwarna ungu itu adalah paru-paru. Di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus. Tadi sudah jelaskan, alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Bentuknya itu seperti anggur, gelembung-gelembung halus, isinya udara. Gelembung halus ini yang tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, namanya alveolus. Proses pernafasan pada manusia dimulai dari proses menghirup. Saat menghirup, udara masuk melalui hidung. Tadi di hidung terjadi penyaringan. Udara disaring oleh lendir, selaput lendir dan rambut hidung. Kemudian setelah disaring masuk ke paru-paru. Paru-paru ketika menghirup udara, kondisi paru-paru itu akan mengembang dan rongga dada akan membesar. Kalian bisa rasakan ketika kalian menarik nafas, maka kalian merasakan paru-paru kalian akan membesar. Ya, kemudian setelah itu gas oksigen diserap oleh alveolus. Terjadi pertukaran. Alveolus oksigennya diserap. Nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah terjadi pertukaran alveolus, terjadi proses mengembuskan udara atau mengeluarkan udara. Pada proses ini, paru-paru itu akan mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Ini kalian rasakan saat kalian tadi menarik nafas, terasa kalau dada kalian membesar, kemudian saat kalian keluarkan udara, nah rongga dada paru-paru kita itu akan mengempis. Kemudian udara akan keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan itu mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Mungkin sampai di sini penjelasan untuk organ pernafasan manusia dan hewan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.